ketika daya beli masyarakat dan ekonomi masyarakat di Indonesia itu sedang ada masalah, sedang turun, tapi di level elitnya, di pejabatnya itu nampaknya tidak bisa menahan diri untuk berpesta dan foya-foya. Selamat malam semuanya. Hari ini terjawab sudah berapa jumlah menteri di era Presiden Prabowo Subianto. Karena sebelumnya ketika ada 108 orang dipanggil ke Kertanegara, saya masih berpikir positif. Saya masih husnuzon gitu ya, bahwa dari 108 orang yang dipanggil itu, oh nggak mungkin lah semuanya menjadi menteri atau wakil menteri. Ya kebanyakan, masa 108 sih gitu ya. Oh nggak mungkin lah, ya mungkin itu dalam rangka Pak Prabowo ingin berdiskusi dengan para pendukungnya gitu ya. Mungkin ya ada sebagian yang jadi menteri, ada sebagian yang jadi wakil menteri, tapi mungkin kebanyakannya itu akan ditempatkan sebagai dubes atau komisaris atau dirut Pertamina atau apalah gitu ya. Jadi wah nggak mungkin lah 108 orang jadi menteri dan wakil menteri, itu kebanyakan. Ya, tapi kemarin di pelantikan menteri dan wakil menteri, setelah kita hitung ternyata memang persis 108 gitu. Bahkan nambah 109. Ya meskipun tidak semua orang yang dipanggil ke Kertanegara itu kemudian dilantik menjadi menteri atau wakil menteri. Ada beberapa orang, ada beberapa nama yang tiba-tiba muncul gitu ya, sebelumnya nggak diberitakan, nggak dipanggil, tiba-tiba dilantik gitu ya. Dan ini menunjukkan betapa berbeda jauh sekali jumlah menteri dan wakil menteri dari era Presiden Prabowo dan era sebelumnya, yakni Presiden Jokowi. Karena kalau kita bandingkan, ini besar sekali perbedaannya gitu. Di era Pak Jokowi itu 34 menteri dan 17 wakil menteri. Waktu itu aja gitu, ketika ada 17 wakil menteri, oh banyak orang protes gitu, kebanyakan ini. Wakil menterinya kebanyakan. Ini ngapain? Apa kerjanya menteri kalau wamennya sebanyak itu? Padahal wakil menterinya itu kurang dari setengahnya, cuma 17. Sekarang jumlah wakil menterinya lebih banyak dibandingkan menteri. Bahkan ada beberapa kementerian itu jumlah wamennya 3 orang. Wah, ini luar biasa gitu ya, jumlahnya sangat-sangat menggambarkan kampanye Gibran dan Prabowo gitu. Kampanye gemoy ini kabinetnya gitu. Ya karena kalau dulu ketika eranya Pak Jokowi melantik 17 orang menteri yang kemudian dianggap itu akal-akalan untuk menampung pendukungnya gitu ya. Kalau sekarang ini saya udah nggak ngerti ini untuk menampung apa gitu. Karena dari jumlah menterinya meningkat lebih besar, lebih banyak gitu ya. Jumlah wamennya ini justru lebih banyak dibandingkan menterinya. Karena menterinya ada 53 orang dan kemudian jumlah wamennya 56 orang. Sehingga secara total itu 109 orang menjadi menteri dan wakil menteri. Dan ini nampaknya sudah nggak bisa lagi dikritisi. Gimana? Gimana caranya kita mengkritisi? Kebanyakan. Ya kalau misalkan nambah 5 orang gitu ya, mungkin masih bisa kita kritisi lah. Wah ini kebanyakan gitu. Kalau ini udah nggak bisa dikritisi nih. Mau diapain juga udah nggak bisa. Mau dikurangin pun gitu ya, itu nggak akan bisa ramping karena terlalu banyak jumlah menteri dan wakil menterinya. Sehingga saya pikir dari perbedaan yang sangat jauh sekali itu, dari 34 menteri di era Pak Jokowi menjadi 53 menteri, dan kemudian 17 wakil menteri di era Pak Jokowi menjadi 56 wakil menteri. Ini menunjukkan bahwa nampaknya Pak Prabowo ini sudah sangat-sangat tidak terkendali gitu. Jadi nampaknya jumlah kementerian dan wakil menteri yang kemudian diputuskan ini sudah benar-benar tidak lagi mendengarkan atau mendapatkan arahan-arahan atau inspirasi bagaimana memimpin Indonesia yang baik seperti era sebelumnya. Jadi kalau misalkan masih ada orang bilang ini keberlanjutan, saya nggak ngerti keberlanjutannya di mana gitu. Apanya yang mau keberlanjutan gitu? Menterinya lebih banyak, wamennya lebih banyak. Apa yang berlanjut ini? Ini nambah bukan berlanjut. Dan
Terus terang saya beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu, saya sempat berdiskusi dengan beberapa elit politik di Jakarta dan sempat membahas juga soal rencana kementerian di era Presiden Prabowo gitu. Karena memang katanya ada penambahan jadi sekitar 37 atau 38, jadi ada penambahan 4 sampai 5 kementerian gitu ya di era Prabowo Subianto, dan itu wajar katanya karena ya memang beberapa kementerian itu ternyata memang harus dipisah. Jadi ya itu masih memungkinkan meskipun nanti di APBN-nya mungkin akan jadi cukup berat gitu karena dari 34 menjadi 37 atau 38 kementerian. Tapi itu sudah ada hitung-hitungannya dan masuk gitu katanya gitu ya. Jadi ya wajar kalau kemudian ada penambahan dan ya beberapa pihak juga sudah mendukung itu gitu ya. Jadi ya oke-oke aja. Tapi sekarang ketika kita akhirnya melihat bahwa jumlah kementerian bukan hanya nambah 4 atau 3, malah 53. Wah, saya nggak tahu. Saya kayaknya perlu tanya lagi kepada teman-teman yang ada di Jakarta. Ini sebenarnya ada peristiwa apa sampai kemudian jumlah kementerian melonjak naik signifikan sekali dibandingkan era sebelumnya. Karena jumlah kementerian yang sangat besar ini pastinya akan berdampak kepada anggaran. Kalau nambah 3-4 kementerian aja dari kementerian yang sebelumnya berjumlah 34 gitu ya menjadi 38 atau 37, itu secara anggaran hitung-hitungannya udah cukup mepet gitu ya. Udah mepet katanya gitu. Tapi kalau ini menjadi 53, terus kemudian wamennya 56, itu kayaknya udah nggak bisa dihitung gitu. Atur aja deh. Gimana mau melakukan efisiensi kalau kemudian jumlah wamen dan menterinya jadi di atas 100 orang gitu. Karena sebenarnya antara menteri dengan wakil menteri secara anggaran, yaitu dari gaji, tunjangan, dan operasionalnya itu kurang lebih sama gitu. Baik menteri atau wakil menteri itu sama. Oh, pengawalannya ya sekian, stafnya ya sekian gitu ya. Kemudian SOP-nya sama persis sebenarnya. Jadi secara anggaran itu sama. Sehingga secara total dengan 108 orang sebagai menteri dan wakil menteri, ini sangat-sangat mengejutkan dan mungkin akan membuat Ibu Sri Mulyani jadi kewalahan gitu ya untuk ngatur anggaran-anggaran yang sampai sebesar ini. Ini karena belum lagi ada badan-badan baru nantinya katanya, karena akan ada badan apa lagi lah, badan pengentasan kemiskinan, badan media sosial, apapun itu gitu ya. Ada isunya. Jadi itu masih akan nambah lagi. Tapi dari menteri dan wakil menteri saja sudah sebesar itu. Ini belum staf sus, kemudian stafnya staf sus. Ya, banyak orang nggak tahu gitu ya bahwa staf sus itu punya staf gitu. Jadi staf sus presiden punya staf sus wakil presiden itu juga punya staf gitu. Nah, stafnya ini punya tim. Banyak gitu. Jadi ya kebayang gitu, dari menteri juga punya staf, wakil menteri punya staf khusus, stafnya punya tim lagi gitu ya. Jadi kalau 108 orang yang menjadi menteri dan wakil menteri yang menjadi staf dan staf khusus ini, itu nggak kebayang, mungkin 300 sampai 500 orang gitu. Saya terus terang bingung gitu dengan kementerian yang sudah sebanyak ini, karena bagaimana cara menghitung efisiensi anggaran APBN di masa yang akan datang kalau jumlahnya jadi sebesar ini gitu. Karena asumsi anggaran di era Presiden Jokowi itu sekitar 1,93 triliun ya, dengan rata-rata biaya tunjangannya 500 juta per orang, terus kemudian gajinya 150 juta per orang menteri dan wakil menteri, yaitu diatur lah gitu ya, ada sedikit perbedaan. Jadi secara total dengan 34 menteri dan 17 wakil menteri itu jadi sekitar 1,93 triliun. Nah, ini kalau 53 menteri dan 56 wakil menteri itu kalau ditotal secara keseluruhan menggunakan hitung-hitungan yang sama di era Presiden Jokowi sebelumnya, maka secara total ini diperkirakan 3,75 triliun. Kalau nggak ada penambahan biaya tunjangan dan gaji, kalau nggak ada kenaikan gitu ya. Jadi sekitar 3,75. Hampir 2 kali lipatnya gitu. Jadi ya ini akan membuat berat sekali APBN kita, sehingga pendapatan negara nampaknya harus benar-benar digenjot
dengan menaikkan pajak dan menaikkan pendapatan dari BUMN dan yang lain-lain. Tapi pada intinya gitu ya, kalau kita ngelihat dengan anggaran yang sebesar itu, naiknya sudah 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Ini ke depan pemerintah kita ini mau gimana gitu. Kenapa nggak bisa ngikutin era Pak Jokowi aja gitu? Kenapa yang katanya keberlanjutan, jumlah kementeriannya nggak berlanjut? ya memang ada beberapa menteri yang sebelumnya jadi menteri terus kemudian sekarang jadi menteri lagi, ada gitu ya. Tapi kan jauh lebih banyak yang sebelumnya ini bukan siapa-siapa. Bahkan beberapa nama cukup mengejutkan sekali seperti misalkan Pigai dan Noel gitu ya, yang tiba-tiba jadi menteri dan wakil menteri. Ya pada intinya meskipun ini adalah hak prerogatif, terserah presiden menentukan dan sebagainya. Cuma kan kita bisa bandingkan dengan era sebelumnya gitu. Kalau di era Pak Jokowi dengan 34 menteri dan 17 wakil menteri itu aja udah cukup, udah bisa jalan, udah bagus gitu ya. Kenapa sekarang jadi 108? Ya kan? Kalau alasannya biar efektif dan efisien, ini gimana cara efektifnya? Ya, jadi ya ini menjadi satu cerita ya ke depan yang mungkin akan kita tertawakan bersama-sama bagaimana ketika daya beli masyarakat dan ekonomi masyarakat di Indonesia itu sedang ada masalah, sedang turun, tapi di level elitnya, di pejabatnya itu nampaknya tidak bisa menahan diri untuk berpesta dan foya-foya. Karena dengan penambahan anggaran lebih dari 2 triliun per tahun untuk kementerian atau pejabat-pejabat setara menteri dan menteri atau wakil menteri, ini kan menunjukkan gitu ya, 2 triliun itu nggak, ya buat mereka aja gitu, buat 108 orang ini. Masyarakat dapat apa ya? Nggak ada, cuma suruh nonton dan hormat aja. Jadi, ya apa manfaat dari sekian banyak menteri dan wakil menteri kalau hanya untuk menghabiskan anggaran? Kenapa nggak disamakan aja atau ada penambahan yang sedikit lah gitu ya. 38 mungkin kita bisa maklumi. 38 menteri terus kemudian wamennya 20 wakil menteri mungkin kita masih oke lah gitu ya. Wajar, ini jelas keberlanjutan gitu. Tapi kalau 53 menteri dan 56 wakil menteri itu membingungkan sekali gitu. Jadi ya mungkin ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya sebelumnya juga pernah berkali-kali bilang ada satu pesan dari agama yang diajarkan dalam ajaran agama Islam, yaitu apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya kita tinggal nunggu saja kehancurannya. Dan itu adalah pesan dari langit kepada manusia-manusia yang ada di bumi, karena kita itu penuh dengan ambisi. Jadi ya meskipun nggak bisa pengen memimpin, meskipun nggak bisa pengen ngatur, meskipun nggak mampu pengen jadi menteri, wakil menteri dan sebagainya. Ya itulah ambisi kita semua gitu, ambisi masyarakat, orang-orang, rakyat, manusia di bumi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Jadi ya selamat menikmati untuk semua masyarakat Indonesia, karena bagaimanapun ini sudah terbentuk dan rasanya ini sulit untuk dibongkar atau dihapus atau dibubarkan. Jadi dengan anggaran yang sebesar itu kita hanya bisa menyaksikan bahwa ya begitulah gitu ya. Jangan terlalu banyak berharap kepada negeri ini untuk menjadi negara yang lebih baik dan sebagainya. Karena kalau melihat jumlah kementeriannya kita jadi nggak optimis sama sekali gitu. Ya mungkin kita sudah tidak perlu lagi terlalu mikirin negara ini akan jadi seperti apa ya, karena pada intinya yang berkuasa lah yang menikmati semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.